dia bilang Tuhan memaafkan PSK terakhir kali. Oh. Baik. Sudahnya? Udah. Langamar mudo mabes lagi sudah. Oke lah, lanjutlah ke Putri. Mana tahu masih bangun, kalau masih bangun lanjut, kalau sudah tidur ya kita tutup. Itu Putri ini juga udah tidur ya. Ini kebiasaan ini tidur di Toho wah mudo malakon. Iya, kayaknya gimana ini, masih lanjut apa? Ya cerita aja lah kita tentang itu ya, siapa aja yang sharing. Iya, mumpung masih topiknya ini, ya kenapa enggak yang lain? Ya, tergantung Laireksi sih, kalau Lai udah ini. Udah bosan? Enggak, kalau saya mah, kalau selagi masih ada silakan gitu loh. Kalau nggak ada ya ngapain kita tunggu-tunggu, kalau nggak ada kan udah tidurnya itunya. Mananya? Ada lagi yang mau nanya? Sekali masih ada pertanyaan, ada sharing ya silakan. Nggak ada ya itu loh, si Happy itu, si Happy. Itu Happy. Oh iya. Ayo, itu Happy. Itu. Ayo deh. Halo. Salam. Selamat Malam. Salam. Halo. Ya ada, aku cuma mau nyapa aja. Allah. Kalau nyapa berarti ada pertanyaan. Iya, harus ada. Pertanyaanku, Bang. Harus ada. Iyalah, harus ada lah. Kalau enggak kami semua yang nanya nanti. Eksekusi ini kita harus ada. Mana lu ini? Harus ada itu. Kalau nggak ada nanti kami yang tanya. Semua ya. Ngeri, Pak. Gini. Kan tadi aku ada denger itu bilang, dan memang iya sih, kalau kita mau mencari jodoh yang tepat itu kita doakan gitu kan. Nah, bagaimana dengan kejadian kayak gini toh? Kita doakan, tapi Tuhan Tuhan menepati itu gitu kan. Yang kita doakan dikembalikan lagi kepada kita gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan ambil lagi dia gitu. Maksudnya Tuhan jauhkan lagi dari kita. Itu kenapa seperti itu toh? Kalau saya jawab, kalau udah Tuhan kasih, nggak mungkin Tuhan ambil lagi toh. Itu berarti sebenarnya itu bukan dari Tuhan ya. Kalau udah dari Tuhan, kalau udah dikasih Tuhan, nggak mungkin dia ambil lagi gitu loh. Nah itu diuji lagi toh. Kalau itu dari Tuhan benar-benar nggak mungkin dia pergi. Tapi kalau itu nggak dari Tuhan ya mak datang bisa pergi gitu loh, kapan aja gitu. Tapi itu perlu diuji sih toh. Kalau benar-benar dari Tuhan, benar nggak itu dari Tuhan, ini loh Happy buat kamu gitu. Tapi kalau itu udah dari Tuhan, nggak mungkin dia meninggalkan itu gitu ya, nggak pergi lagi dia. Atau kalaupun bilang itu diambil Tuhan lagi, itu sebenarnya Tuhan kok gitu loh. Bisa kutanyakan itu Tuhan yang mana dulu, masa main diambil aja udah dikasih lagi diambil lagi gitu loh. Tapi saya rasa Tuhan yang benar nggak mungkin main ambil ngasih mengambil ngasih gitu loh. Nah gitu kali itu. Mungkin tambahan dari lain David ini, mungkin dia lebih pengalaman. Tapi gini, tunggu aku ini. Oh ya udah Maksud aku gini. Tunggu ya, aku ini perjelas gitu kan. Jadi ceritanya nih ya, sudah selesai ini dalam satu hubungan gitu kan. Tapi sebenarnya selesainya itu ya udah ada kata selesai gitu ya, secara ini jauh menjauh gitu kan, tanpa ada komunikasi sedikit pun gitu. Dia adalah saling komunikasi, sibuk dengan aktivitas sendiri kayak gitu kan. Nah, dalam hal ini
kita sudah berdoa, misalnya nih si perempuan berdoa gitu kan, tapi dalam jangka waktu sekira 7 atau 8 bulan doa itu terjawab gitu toh, bukan karena kita yang sedang komunikasi dengan dia gitu, tapi kita lepas kontak dari dia gitu, tapi kita tetap dalam doa dan masukkan dia dalam doa. Nah setelah itu Tuhan dengarkan doa kita itu, tapi jauh lagi dari kita gitu. Kan kalau dari hal itu kan kita bisa lihat, oh berarti Tuhan menjawab doa kita gitu. Sama halnya kalau dengan kata kayak gini kan, berdoa terus, berdoa pasti Tuhan akan berikan gitu. Nah ini situasinya seperti itu, kita doakan, tapi kembali lagi gitu kejadiannya. Kenapa tuh gitu? Nah, luar biasa sebenarnya bahasa Itoku ini sangat halus ya gitu ya. Soalnya ini bilang ketika perempuan mendoakan gitu kan, itu sangat halus bahasanya sebenarnya. Tapi sebenarnya aku ada cerita gini tuh sebenarnya biar itu lebih paham ya. Gini. Ada seorang perempuan dan juga laki-laki juga kan. Orang itu udah berdoa tiap hari. Dan kebetulan ya Tuhan memang seakan-akan mengizinkan mereka itu bertemu, seakan-akan doa mereka dijawab sampai mereka menjalani hubungan sampai 8 tahun. Dan kebetulan ya mereka memang udah mau nikah gitu. Dan tiba-tiba di tengah mau pernikahan itu si laki-laki meninggal. Pertanyaannya begini, apakah ini betul-betul yang daripada Tuhan? Kenapa Tuhan ambil? Pas udah rasa-rasa sayangnya, rasa-rasanya sudah berjuang sangat-sangatnya, Tuhan harus ambil gitu. Ya kembali ke topiknya itu lagi. Itu mungkin udah bisa memahami itu. Itu mungkin udah berdoa sampai 8 bulan. Ya mungkin bukan itu ya, ada perempuan gitu kan. Ya, bahasa halusnya lah. Ada perempuan yang berdoa 8 bulan. Dan Tuhan seakan-akan menjawabnya itu dengan cara mempertemukan gitu, mendekatkan. Tetapi dalam hal ini Tuhan seakan-akan juga menjauhkannya dengan cara komunikasi yang hilang kontak. Pertanyaannya gimana? Sebenarnya pacaran apa itu untuk seorang orang yang menjalin pasangan itu atau pacaran yang dari Tuhan sebenarnya apa sih sebenarnya? Kita harus kembali ke pengertian awal gitu. Pacaran itu sebenarnya apa sih? Kalau pacaran itu kan sebenarnya komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana komunikasi ini menjalin hubungan yang udah lebih di atas daripada sebuah teman gitu kan. Tentang kesehariannya, kesukaannya, hobinya, dan bagaimana karakter dan attitude dia. Saya rasa bahwa pacaran itu sebenarnya masih di bidang situ gitu, masih sebatas tentang komunikasi dan tujuan arah hidup ke depannya, komitmen gitu kan. Nah kalau itu bilang, kalau si laki-laki contohnya perempuan yang mendoakan ini dan ditemukan dengan laki-laki, padahal tidak ada komunikasi, tidak ada komitmen, ya apakah itu betul dari Tuhan? Ya saya rasa bukan. Ketika kita udah berdoa untuk dia, berarti Tuhan menjawab misalkan sebegini, ya udah aku turuti permintaanmu ini, aku pertemukan dan hasilnya kamu lihat sendiri bagaimana. Ya keputusan ada di tangan kamu. Kayak gitu yang disampaikan, yang bisa saya tangkap dari alur cerita ini gitu sih. Tentang perempuan yang berdoa tadi gitu. Itu bukan itu kan? Lu pertegas sekali bahwa perempuan yang tadi. Sekarang gini juga apa itu Happy, kalau udah kita berdoa ya lama gitu ya, Tuhan jawab gitu, Tuhan kasih. Kadang juga kalau terus tadi itu bilang Tuhan ambil. Nah terkadang juga Tuhan itu susah kita tebak kadangnya. Kadang dia itu kasih ujian, proses ya. Ketika kita dikasih sesuatu, contohnya lah hubungan ya pacar gitu kan, pasangan kita. Tapi ketika itu Tuhan ambil gitu, bukan Tuhan ambil, Tuhan panggil ya. Maksudnya Tuhan
kita Tuhan ambil supaya kita nggak ada lagi pasangan itu. Nah, itu juga pembuktian apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan, apakah kita datang kepada Tuhan berdoa untuk dapat pasangan atau tidak gitu. Hanya apakah karena gara-gara itu atau cuman ada yang lain lagi gitu. Dan kita benar-benar memang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, memang kita sama Tuhan baik-baiknya gitu loh. Jadi kadang kan Tuhan ini kadang kamu ada maunya aja datang sama aku gitu, giliran aku kasih tapi terus kamu nggak datang sama aku, ya udahlah aku ambil lagi kan gitu. Nah kadang juga Tuhan memberikan ujian kepada kita, pembuktian apakah kita juga benar-benar setia ketika Tuhan kasih yang kita mau, apakah kita juga setia kepada Tuhan gitu kan. Nah kadang juga seperti itu karena ada pengalaman teman saya gitu, dia hamba Tuhan, dia rajin berdoa, dia pendoa, memang dia sangat pendoa, hidupnya hari-harinya penuh dengan doa. Nah satu ketika dia minta pasangan sama Tuhan, Tuhan umur saya sudah cukup, saya sudah matang, saya sudah siap gitu ya, tapi saya belum ada pasangan Tuhan untuk mendampingi saya untuk pelayanan. Nah satu ketika dua-duanya Tuhan jawab, Tuhan berikan. Nah ini aku pertemukan samamu seorang wanita memang sepadan dengan kamu, silakan kamu berteman, berkenalan. Nah ya sudah, singkat cerita dia berkenalan, berteman, jadian. Ya jadian, berselang berapa waktu mereka nggak lagi gitu ya, nggak lagi. Nah apakah itu tergolong yang diambil daripada Tuhan? Bisa juga dengan iya, bisa juga tidak gitu. Ini kalau saya katakan iya, kembali tadi ujian tadi. Kalau saya katakan tidak, kembali kepada kedua belah pihak ya, pasangan baik perempuan maupun laki-lakinya tadi. Kadang namanya kita manusiawi, kadang keegoisan kita itu masih ada. Kadang kan pelampiasan seperti kerohanian tadi dibuat. Nah, aku kan sibuk ya pelayanan begini begana. Kamu harus hargai waktuku dong, pengertian begini begana. Ya, tapi si wanitanya kurang memberikan pengertian itu. Ya dia kan juga seorang pelayan ya, karena tadi sepadan tadi, tapi kan dia berpikir iya memang kita melayani Tuhan, tapi tahu waktu, tahu batas dong melayani Tuhan. Memang Tuhan juga benar mau melayani kita, tapi kan pakai hikmat gitu. Masa full time tiap hari 24 jam melayani Tuhan? Kan wow, mana mungkin kan, pakai hikmat dong. Pastinya kita melayani Tuhan ya melayani Tuhan gitu. Nah itu juga kadang membuat pasangan kita itu lari daripada kita gitu. Jadi karena hal-hal yang tertentu yang kita perbuat yang tidak disukai gitu, sehingga mengakibatkan selesai di tengah jalan gitu. Nah tapi kembali lagi kepada kita, apakah itu benar-benar dari Tuhan atau tidak gitu. Nah itu perlu diuji, perlu dipembuktian. Kalau itu benar-benar terjadi dari Tuhan, akan teruji nanti diproses ya. Kalau itu segala macam cara, masalah apapun yang datang, waktu tidak ada pun, kalau itu dari Tuhan akan bertahan. Tapi kalau tidak, berarti itu bukan dari Tuhan. Nah seperti itu aja mungkin itu happy. Terus timbul lagi pertanyaan di kepala aku ini. Iya silakan, nggak apa-apa. Aku belum. Ini bukan tentang perempuan tadi lagi kan? Ini masih tentang perempuan itu toh. Masih tentang si perempuan tadi nih. Oh tentang perempuan ya, ini mantap ini luar biasa. Kan Silakan toh. Itu tapi ini kan perempuan tadi kan udah merasa dirinya itu udah diambil dari Tuhan gitu kan. Nah putus asa untuk yang namanya mendoakan jodohnya gitu kan. Bagaimana